Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khomaril Huda, NIM 19051204024 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Teknik Informatika, kelas TI 2019A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang routing. Jadi routing itu ada dua, yaitu ada routing statik dan routing dinamis. Jadi perbedaannya adalah yang routing statik itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu jaringan, kita lakukan routing statik, kemudian kita ketambahan jaringan lagi, maka kita akan harus melakukan routing lagi. Berbeda kalau routing dinamis, di mana routing dinamis saat ada tambahan jaringan baru, kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi. Contohnya untuk routing dinamis ada BGP, RIP, dan lain-lain. Jadi pada kali ini saya akan melakukan routing statik, mempraktekkan routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi nanti pada kali ini yang akan saya praktekkan nanti ada 3 router, ya, router 1, router 2, router 3, kemudian nanti ada 3 PC, kemudian ada 2 server. Nah, untuk detailnya jadi seperti ini. Mungkin PC pertama kita kasih IP 192.168.1.1 saja ya, 2 saja, 2 dengan netmax 255.255.255.0. Kemudian untuk PC 2, oh iya, jadi kalau misalkan netmax-nya 255.0 pada PC 1 ini berarti range-nya itu 0 sampai 255. Jadi untuk PC yang kedua kita beri IP 192.168, kita 2T2 255.255.255.0, range-nya juga sama. PC 3 kita kasih IP yang hampir sama, 3C2 255.255.255.0 dengan range 0 sampai 255. Kemudian untuk server kita beri server 1 saja. Sedikit saya rapikan biar enak dilihat. Untuk servernya nanti mungkin kita kasih berapa ya, satu saja gini ya, 11 satu gini, 2 saja. Berarti kalau misalkan netmax-nya 255.0 berarti itu 0 sampai 255. Kemudian untuk yang server 2 kita beri IP mungkin 22 aja ya biar enak. Jadi untuk IP ini saya buatnya ngarang juga. Jadi kalau nanti misalkan pada sebuah studi kasus atau apa gitu, kalau misalnya kita implementasi, kita tidak boleh melakukan pengkarangan IP seperti ini, karena manajemen jaringan itu sangat penting. Jadi supaya lebih mudah nanti dalam maintenance-nya. Nah, jadi nanti router 1 itu nanti kan akan tersambung ke router 2 dan router 3. Kita tulis gini saja, router 1 akan tersambung ke router 3. Nah, router 1 ini dia akan menggunakan IP, katakanlah
12 12 12 1 ya. Terus kemudian untuk yang ini 13 13 13 1. Ini untuk router 1. Kalau router 2 ke router 1, dia akan menggunakan IP kita 12 saja, 12 12 2. Kemudian router 2 untuk menyambungnya ke router 3 kita kasih 23 23 23 2. Kemudian untuk router 3 ke router 1 kita beri IP 13 13 13 3. Router 3 ke router 2 kita beri IP 23 23 23 3. Jadi ini nanti IP nya yang akan kita gunakan untuk router akan tersambung kemana. Jadi meskipun tersambung antar router, tapi mereka tetap membutuhkan IP untuk identifiernya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Router 1 akan tersambung ke router 2. Router 1 memiliki IP 12 12 12.1. Nah, tersambungnya kemana itu akan saya buat tersambungnya ke sini. Kemudian router 1 memiliki IP 13 13 13.1 yang terhubung ke router 3, di mana router 3 nanti mempunyai IP ini. Kemudian untuk router 2 ke router 1, dia akan di mana router 2 memiliki IP 12 12 12.2 akan tersambung ke router 1, di mana router 1 itu yang memiliki IP 12 12 12.1. Kemudian untuk yang router 2 ke router 3 dari 23 23 23.2 akan tersambung ke router 3 yang memiliki IP 23 23 23 23. Kemudian untuk yang router 3 ke router 1 dari IP 13 13 13 1 akan tersambung ke 13 13 13 1. Kemudian untuk yang router 3 ke router 2 kita gunakan 23 23 23 2. Nah, di sini. Jadi nanti untuk tesnya saya ingin semuanya bisa ping lewat CMD. Nah, jadi dari ini nanti, dari perancangan kita ini nanti saya akan buat sebuah video yang akan mempraktekkan dari rancangan yang kita buat ini, yang telah saya buat ini. Kita buka Cisco packet tracernya. Oh ya, untuk ini nanti ada sedikit beberapa juga yang akan saya kasih sedikit tips atau info kalau misalkan nanti ini berhubungan dengan manajemen jaringan. Jadi karena manajemen jaringan itu sangat penting, mungkin agak sedikit saya singgung. Jadi kita lihat PC 1, PC 2, PC 3 kita tambah. Ini karena hapus saja, tidak sesuai nama. Terus PC 3. Nah, kemudian ada server 1, server 2. Ini tidak sama, hapus saja. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan bentar. Kemudian nanti ada router ya. Router 1 2 3. Nah, untuk router ini kalau misalkan kita pakai Cisco packet tracer, kalian bisa langsung juga lewat geser-geser gini langsung bisa, atau kalau misalkan kalian pengen secara mungkin bisa untuk customize ya, untuk masalah customize mungkin nanti praktek memerlukan customize seperti itu, kita bisa pakai ini. Kalau bisa pakai router PT juga bisa, ini juga hampir sama yang ketika kita geser ke sini, atau kita bisa pakai yang ini, router MT. Jadi saya terbiasa pakai router MT sih terkadang, karena kalau pakai router MT itu kita bisa modif sendiri. Jadi seperti ini, namanya kita sesuaikan dulu supaya terlihat
lebih sesuai dengan yang telah kita rancang. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, pertama, karena kita menggunakan router PTMT, kita harus nambahkan portnya sendiri. Nah, untuk nambahkan portnya, kalian bisa pilih di sini. Ini pilih yang CFE atau yang CGE. Terserah mau pilih yang mana. Kalau saya akan pilih yang CGE saja. Nah, caranya kita tidak boleh tidak bisa menambahkan port yang ini saat ininya nyala, routernya nyala. Jadi kalau misalnya saat nyala, ini ada warna hijau ini, itu ketika kita tambahkan akan muncul error, cannot add module when the power is on. Jadi harus kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan. Nah, ini enaknya kalau misalnya kita pengen customize sendiri, jadi nanti kita tahu kita berapa port yang akan digunakan. Jadi dari sini kita akan sambung ke sini, ke sini, dan ke sini. Berarti kita menggunakan 4 port. Setelah kita tadi matikan, kita nyalakan kembali, tutup. Kemudian untuk yang PT router 2 kita matikan dulu, pencet CGFE, yang CGE, kemudian kita lihat 1 2 3, berarti pakai 3, 1 2 3, nyalakan lagi. Kemudian yang ini kita matikan CGE 1 2 3 4. Nah, kalau sudah, kita sambungkan. Untuk sambungannya terserah ya, bisa pakai yang automatically atau orang pakai secara manual, tapi kalau saya lebih suka manual supaya, nah seperti ini, kita bisa atur bahwa port PC ini akan tersambung ke router di port berapa. Jadi ini penting juga sih untuk masalah manajemen jaringan. Aku akan tambahkan ke sini saja. Kemudian untuk ini kita tambahkan ke satu saja, rapikan sedikit biar terlihat lebih. Kemudian untuk yang ini PC3 ini 0 saja. Kemudian yang server kita tambahkan ke 0, ini ke 3 saja. Nah, kalau sudah, kita sambungkan semuanya 2 ke 2. Jadi memang seperti ini ya, kalau misalkan sangat penting juga untuk masalah manajemen ini, karena supaya lebih mudah nanti dalam urusan maintenance-nya. Salah, biar lebih rapi saja. 2 ke, nah terus kalau sudah seperti ini, kita nyalakan saja Ethernetnya, tidak apa-apa. Untuk settingnya akan kita lanjutkan saja, yang penting semuanya nyala terlebih dahulu. Untuk yang antar router tetap bisa tersambung. Jadi kita hanya memastikan kalau mereka sudah tersambung secara fisikal, namun kalau secara IP address-nya belum tersambung. Nah, untuk ini kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. IP PC1 192.168.122.25. Untuk IP address-nya kita buat satu saja untuk keseluruhan. Di sini desktop ini 2.2. Kemudian lanjut yang sini 3.2 3.
Untuk server yang kedua berapa tadi? 222 satu. Yang ini 11. Oke, kalau semuanya sudah benar, sekarang kita konfigurasi di bagian routernya. Pertama kita konfigurasi dulu untuk yang sambungannya ke PC. Jadi alasan tadi yang seperti yang saya sering singgung masalah manajemen. Jadi pada saat PC ini tersambung ke PC ke router, jadi kan nanti dia nyambung ke Ethernet. Nah, kita jadi lebih tahu Ethernet mana yang digunakan pada dari PC ini ke router ini. Nah, di sini ada tulisan gig 0/0, berarti dia menggunakan port 0/0. Atau kalau misalkan di tempat kalian tidak muncul seperti ini, kalian bisa lihat di sini di option preference, kemudian yang ini always show port label in logical workspace, itu kalian centang. Nah, kalau misalkan tidak ada nanti seperti ini, kalau misalkan kalian centang, nah muncul. Itu sedikit tips dari saya. Kita masuk ke gig 0, masukkan IP gateway nya, ini yang untuk sambungan ke PC 1, kemudian PC 2 1/0, dia memakai 2.1. Nah, sudah. Untuk sini gig 0/0 3.1 sudah. Itu yang ini gig 3.0 221 sudah. Dan yang ini 0/0 11. Nah, sudah. Seharusnya kalau misalkan saya coba lakukan request ke paket ke router, harusnya sudah bisa ya. Nah, sukses. Begitu pula yang lain harusnya sudah bisa juga. Nah, sukses ya. Terus saat ini karena untuk yang antar PC nya sudah berhasil, kemudian kita akan setting routingnya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bingung, silahkan diulang lagi ya videonya, jadi supaya lebih paham kalian ulang-ulang terus saja. Nah, untuk yang ini pertama kita isi dulu IP yang tersambung antar router. Kita contohkan ini router 1 ke router 2, router 1 ke router 2. Nah, ini router 1 ke router 2, itu IP nya adalah 12.12.12.1. dia menggunakan 2/0, 12.12.12.1 255. Kemudian kita contohkan seperti ini dulu saja ya. Kemudian untuk yang satu router 1 ke router 3, dia memakai 13.13.13.1. dia karena sambungannya ke sini ke sini, dia memakai gigabit Ethernet 3/0 13.13.13.1. Nah, sudah. Kita lanjut ke router 2 ke router 1, dia menggunakan IP 12.12.12.2. dia pada gigabit Ethernet 1/0 12.12.12.2. Kemudian untuk yang router 2 dari router 2 ke router 3 23.232, dia menggunakan port 2/0 23.23.23.2. Nah, sudah. Sekarang untuk router 3
router 3 ke router 1 13.3. Nah ini dia menggunakan gigabit Ethernet 1/0 13.13.13.1.255. Kemudian untuk yang sambungannya ke sini dia menggunakan 233 2/0 3. Nah ini secara konfigurasi kita sudah cukup ya untuk konfigurasi ininya saja, untuk konfigurasi IP pada perangkatnya. Tapi kalau misalkan kita coba, misalkan kita lakukan request paket dari sini ke sini, itu harusnya sudah bisa karena mereka dalam satu jaringan. Nah di sini saya sedikit ulas juga. Jadi routing itu adalah, kalau bahasa simpelnya itu adalah kita menghubungkan network jaringan yang berbeda. Maksudnya network jaringan yang berbeda itu seperti ini. Pada PC 1 dia mempunyai IP 192.168.1.2 dengan netmask 255.255.255.0. Nah kalau dilihat dari IP dengan netmasknya, kita tahu kalau misalkan ring hostnya itu hanya pada 1 sampai 254. Nah hanya IP ini saja yang digunakan dengan harus 192.168.1.1 sampai 254. Nah kalau misalkan nanti ada jaringan di mana contohnya jaringan ini 192.168.2.2. Nah ini kan ring hostnya juga 1 sampai 254. Tapi kalau misalkan kita lakukan request paket dari sini ke sini, itu pasti tidak bisa, pasti akan gagal. Sekarang kita coba. Oh masih bener ya, masih sukses. Oh iya, karena dia masih dalam satu jaringan, maaf. Jadi harusnya sudah bisa. Kita coba ke sini saja yang berbeda router. Nah pasti gagal karena belum dilakukan routing. Jadi inilah gunanya routing, dimana routing itu gunanya untuk menghubungkan network yang berbeda. Jadi seperti inilah gunanya routing, baik routing statik maupun routing dinamis. Jadi untuk setting routingnya jadi seperti ini. Kita pertama-tama akan saya praktekkan dulu dari router 1 ke router 2. Pertama saya ingin router 1 ingin bisa mengakses PC3. Caranya seperti ini. Masuk ke ini routing terus statik. Nah kita isi network ini isinya apa? Isinya adalah IP yang pada network yang ada di PC3 192.168.3.0. Nah netmasknya berapa yang ada di sini tadi? 255.0. Nah next hop ini kalau bisa saya maksudnya bahasa sehari-hari, saya ubah ke bahasa sehari-hari, next hop ini lewat mana? Nah lebih mudahnya seperti itu. Jadi router 1 ingin mengakses PC3 lewat mana? Lewat router 2, betul kan? Router 2. Tapi lewat router 2 dia sambungannya kemana? Yaitu pada gigabit Ethernet 1/0. Nah pada gigabit 1/0 itu IP nya berapa? 2.1. Kita kupas saja, kita tambahkan. Oh maaf, ada yang salah. Jadi ini maaf, ini bukan ini, harusnya kalau ini tuh dia menggunakan, nah ini maaf, sepertinya ada yang udah betul ya, maaf. Jadi pada ketika kita pencet ini ke gigabit 1/0, nah ini itu kan IP nya 12.12.2 ya, kita tambahkan, kita dari sini kita tambahkan, di sini kita tambahkan. Nah ini tandanya kalau misalkan kita telah menambahkan
konfigurasi routingnya. Sekarang kita coba. Aku pengen dari sini ke sini, harusnya sudah berhasil ya. Oh, masih gagal. Oke, ternyata masih gagal. Sekarang kita coba saja, kita coba lanjutkan saja. Aku pengen sini ke sini, konfigurasinya juga sama. 192.168.1.0 255 255 255.0. Untuk nextnya kita gunakan IP ini gigabit 2.0 12.1. Mana tadi ini tambahkan. Nah, sekarang kita coba. Nah, sukses. Tinggal ini tadi kenapa gagal ya, masih gagal juga. Kita cek dulu kalau kesini sukses. Nah, berarti ada yang salah dari sininya. 32 betul, kemudian router 2 dari Gixnol 31 betul. Sekarang kita coba pesan yang sukses. Oke, masih gagal. Jadi kalau dari sini sudah sukses, tinggal kesini ya. Kita cek lagi 192.168.0 12.2. Kita remove saja, kita coba tambahkan lagi. Tambahkan. Oh, ini kalau biasanya seperti ini. Kita coba save dulu saja. Kita save. Terkadang memang seperti ini ya, kalau misalkan tugas terkadang bisa ngebug sini, tapi harusnya ketika kita save kita ping yes. Kalau kita buka lagi harusnya itu sudah bisa sih, karena terkadang Gisco memang seperti itu. Secara konfigurasi sudah benar sih harusnya. Kita coba buka lagi tugas, kita fast forward. Nah, kita coba dulu dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, sukses. Dari sini ke sini. Oh, masih gagal. Kita cek dulu semuanya. Oh, ini ternyata salah gateway-nya, maaf. Ternyata salah di gateway-nya, harusnya sudah bisa sih. Nah, sudah bisa, ternyata sedikit salah dari gateway-nya tadi ya. Jadi seperti itulah contoh konfigurasinya. Nah, sekarang kita kan sudah berhasil dari sini ke sini. Oh ya, saya coba dulu. Nah, sukses ya. Sekarang aku pengen terhubung ke sini. Nah, ini masih gagal ya. Nah, masih gagal karena kita belum melakukan routing. Kita tambahkan lagi 192.168.2.0 255.0 12.12.12.1. Jadi ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang ini itu adalah IP yang akan kita routingkan tadi, destination-nya, tujuannya. Ini netmasknya dari destination, kemudian 12.1 ini lewat mana jalurnya.
Nah, lewat sini kan, ketika ditambahkan harusnya sudah bisa. Sini ke sini, gagal, tambah lagi. Nah, sukses. Begitu pula sebaliknya. Nah, sukses. Terus kemudian kita lakukan routing juga untuk yang menuju ke server. Jadi yang untuk yang sebelah bawah kita sudah sukses ya. Sekarang kita coba dari router 1 ke router 3. Dari router 3 aku pengen ini kesambung ke server PT1 dulu. Kalau ini pasti masih gagal ya, karena kita belum setting. Nah, gagal. Kita tambahkan static. Untuk networknya dari server 1 adalah 11.0. Untuk jalurnya seperti yang tadi juga. Di sini gigabit internet 0, kita cek config 13.13.1. Kita pilih saja. Kita tambahkan. Ups, ada yang salah. Oh, ini seharusnya 3 ya, karena di router 3. Nah, ini harusnya 13.3 ya, salah itu, maaf. 3 tambahkan, kita ping, kita ubah dulu. Mana tadi? Nah, ini 3. Seharusnya kalau misalnya kita lakukan sini dari sini, situ sudah bisa. Kita cek dulu supaya tidak. Oh, udah benar. Harusnya sudah bisa. Nah, sukses ya. Untuk yang ke sini tentu masih belum bisa ya. Dan dari sini ke sini pun harusnya juga masih belum bisa, karena mereka berdua karena routingnya masih belum dilakukan semuanya. Dari kedua belah pihak routernya masih belum tersetting. Kita setting dulu. Jadi statik dari 192, 168, 10, 255, 0, kemudian net hopsnya, jalurnya 3/0 atau 13 1 ya. Iya, tambahkan, harusnya dari sini ke sini maupun sebaliknya itu sudah bisa. Nah, sukses. Ini sukses juga. Kemudian kita buat lagi, karena tadi kita buat jalurnya dari sini ke sini. Sekarang kita buat jalurnya dari PC1 ke router ke server 2. Karena masih belum terkonfigurasi, harusnya masih gagal ya. Nah, gagal 3 kali saja. Nah, kita konfigurasi lagi. 192.1 maaf, di server 2 itu 22 ya. Oh ya, 22. 0, 255, 0, jalurnya 13 3. Kita tambahkan, kita cek dulu. Nah, ada ya. Harusnya dari sini ke sini sudah bisa ya. Nah, sukses ya. Terus kita buat jalurnya dari server 2 ke router ke PC1. Kita tambahkan lagi. Oh iya, karena tadi sudah ditambahkan ya. Karena ditambahkan, nah ini di statik di sini, karena kan sudah ada jalurnya, harusnya sudah bisa dari sini ke sini, dari PC1 ke server 2. Nah, sudah sukses semua ya. Sekarang tinggal kita tambahkan jalurnya juga ke PC2. Jadi aku mau server 1 dan server 2 bisa tersambung ke PC2 juga. Kita tambahkan jalurnya juga, kita tambahkan routingnya 192 168 2 0 255 0 lewat jalur 13 1. Tambahkan, harusnya mereka berdua, server 1 dan server 2 sudah bisa tersambung dengan PC2. Nah, sukses ya. Sukses. Begitu pula sebaliknya, harusnya juga kalau misalkan sudah sukses dari awal, yang lainnya juga sudah sukses. Nah, untuk yang router 1 dan router 3 sudah done, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke router 3 ke router 2. Aku mau
juga menyambungkan ke 192.168.30255. Aku nggak akan, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya ini IP apa karena tadi sudah ada, supaya lebih cepat saja. Jadi 232323 adalah jalurnya ini dari port gigs 2/0 dari router 2. Tambahkan ada, harusnya dari sini ke sini itu sudah bisa. Nah, sukses. Tapi kalau misalkan ke sini masih belum bisa karena router 2 belum melakukan setting routing ke server. Jadi kita tambahkan, mungkin akan saya langsungkan saja ya biar lebih cepat juga karena durasi juga. Harusnya kalian sudah paham ya karena ini konfigurasinya sama, cuma berbeda isinya. Oh, kurang satu. Nah, tambahkan. Nah, pastikan sudah ada. Sekarang kita coba. Nah, sukses juga, begitu pula sebaliknya. Jadi routingnya kita sudah selesai. Jadi seperti itu testing konfigurasi routingnya. Sekarang kita lakukan tes. Jadi semuanya harus bisa ping. Kita masuk ke desktop CMD, kita akan ping yang di situ dulu, yang ke PC2. Maaf, kurang ping. Nah, replay ya, udah betul. Sekarang ketiga, nah, replay ya. Sekarang ke server 2, replay juga. Replay juga. Kita coba yang lain. Replay juga. Replay juga. Kita cek di PC3, ping 168.1.2 replay 2.2 replay 22 replay juga. Oh maaf, ini harusnya 2 replay juga. Begitu pula yang di server juga harusnya sudah replay juga ya, ping 192.168.1.2 replay juga. Sekarang yang PC1 ping 192.168.1.2 replay 22 dan replay juga. Oke, jadi mungkin cukup sekian video praktek routing dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.